Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maradila Bahri dari kelas MLIA 1A nomor BP 2030018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain dan teknologi informasi. Yang pertama, peranan teknologi informasi dalam manajemen supply chain. Secara umum, peranan teknologi informasi di dalam manajemen supply chain dapat dilihat dari dua perspektif besar, antara lain satu perspektif teknis, dua perspektif manajerial. A. Perspektif teknis. Dilihat dari perspektif teknis, teknologi informasi harus memenuhi dua fungsi berikut, yaitu fungsi pencipta dan fungsi penyebaran. 1. Fungsi pencipta. Teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian-kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Ada dua cara penggunaannya, yaitu manual dan otomatis. Cara penggunaan fungsi pencipta. 1. Manual. Dibutuhkan user dalam mengelola data sehari-hari, contohnya catatan pengeluaran keuangan, keluhan pelanggan, pesanan konsumen, pengeluaran barang dari gudang, dan lain sebagainya. 2. Otomatis. Penggunaan teknologi sebagai alat untuk merekam fakta atau merubahnya menjadi data tanpa melibatkan user untuk merubah data entry-nya. Contohnya penggunaan barcode, smart card, dan kartu kredit. Tujuan dan fungsi penciptaan pada teknologi informasi. Teknologi harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan tersebut menjadi informasi yang relevan bagi setiap penggunanya. Hasil dari pengambilan keputusan akan memberikan berbagai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja bisnis perusahaan. Kekumpulan dari knowledge yang diperoleh akan dipelajari selama perusahaan beroperasi akan menjadi suatu bekal kebijaksanaan yang tidak ternilai harganya. 2. Fungsi penyebaran. Terhadap entiti-entiti fakta, data, informasi, knowledge, dan Windows tersebut, teknologi informasi memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan aspek penyebaran, antara lain ialah aspek fungsi penyebaran. 1. Gathering. Teknologi informasi harus memiliki fasilitas-fasilitas yang mampu untuk mengumpulkan entiti-entiti tersebut dan meletakkannya di dalam suatu media penyimpanan digital. Media penyimpanan harus dapat menampung format multimedia seperti teks, audio, image, video, dan lain sebagainya. 2. Organizing. Untuk memudahkan pencarian terhadap entiti-entiti tersebut di kemudian hari, teknologi informasi harus memiliki mekanisme baku dalam pengorganisasikan penyimpanan entiti-entiti tersebut di dalam media penyimpanan. Dasar ilmu yang sering diterapkan pada organizing ialah struktur data, database, dan sistem berkas. 3. Selecting. Sistem ini berguna untuk memudahkan pencarian dan pemilihan suatu data atau file sehingga suatu pekerjaan dapat dilakukan secara cepat. Teknologi portal merupakan salah satu cara yang sedang digemari oleh perusahaan dalam memecahkan permasalahan ini. 4. Synthesizing. Teknologi informasi ini mampu memenuhi kebutuhan manajer dalam menggabungkan beberapa entiti menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. 5. Distributing. Teknologi informasi ini harus memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entiti dari tempat disimpannya entiti-entiti tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkan. Proses penyebaran entiti ini harus pula memperhatikan tingkat kebutuhannya, seperti kecepatan akses, penting tidaknya entiti, dan lain sebagainya. B. Perspektif manajerial. Dilihat dari sisi bisnis manajerial, terutama dalam kaitannya dengan manajemen supply chain. Ada 4 peranan yang diharapkan perusahaan dari implementasi efektif sebuah teknologi informasi. Pertama, meminimalisir resiko, mengurangi pembiayaan, menciptakan value, menciptakan pengalaman baru. Manajemen supply chain dan sistem informasi korporat terpadu. Konsep pengolahan sistem informasi dan pengolahan sumber daya akan berpengaruh pada sukses atau gagalnya suatu perusahaan, sehingga perusahaan harus dapat memperkirakan inovasi ke depan dengan sumber daya yang akan ke depannya.
Alasan yang mendasari pemikiran tersebut, bisnis yang berorientasi pada pelanggan, cheaper, better, faster, pengelolaan sumber daya berpengaruh pada cheaper, better, faster, kompetisi perusahaan berada pada bagaimana manajemen perusahaan tersebut. A. Sistem informasi terpadu. Konsep supply chain management memperlihatkan adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Ada 3 aliran entiti yang harus dikelola secara baik. Yang pertama, aliran produk dan jasa, aliran uang, dan aliran dokumen. 2 tugas utama dari sistem informasi terpadu. Yang pertama, mengumpulkan, menciptakan, dan mengelola data mentah yang berasal dari transaksi atau aktivitas bisnis sehingga menjadi informasi yang berpengetahuan yang berguna bagi para stakeholder. Menyimpan dan menyebarluaskan data, informasi, dan pengetahuan tersebut kepada siapa saja yang membutuhkan. B. Arsitektur sistem informasi korporat terpadu. Membangun sebuah arsitektur sistem informasi korporat terpadu yang baik dapat dimulai dari melihat siapa saja yang membutuhkan teknologi tersebut. Ada 4 orang yang membutuhkan: konsumen atau pelanggan, manajemen, staf, dan rekan bisnis. Ada 8 komponen utama dalam arsitektur sistem informasi korporat terpadu: selling chain management informasi system, customer relationship manajemen informasi sistem, enterprise resource planning informasi sistem, manajemen kontrol informasi sistem, administrative kontrol informasi sistem, supply chain manajemen informasi sistem, supply chain manajemen informasi sistem, knowledge town application informasi sistem. C. Strategi membangun sistem informasi korporat terpadu. Membangun sistem informasi korporat terpadu berdasarkan arsitektur yang ada lebih merupakan sebuah perjalanan dibandingkan sebagai sebuah tujuan, sehingga suatu perusahaan akan mengalami evolusi. 5 tahapan evolusi pengembangan sistem informasi: the cross-functional business unit, the strategy business unit, the integral enterprise, the extended enterprise, the inter-enterprise community. Konsep supply chain. Konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan sumber daya yang dibutuhkan pengiriman barang mitra perusahaan. 3 aliran penting dalam supply chain. 1. Aliran produk secara fisik. 2. Aliran uang sebagai bukti pembayaran. 3. Aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. A. Consumer management. Modul ini memiliki tugas utama yang mengelola hubungan antara perusahaan dengan konsumen maupun calon konsumen. Bagi konsumen baru biasanya disediakan fasilitas pendaftaran yang tepat dan mudah. Di dalam bisnis, manfaat pendaftaran ini adalah selain untuk memudahkan perusahaan dalam mengenali pelanggannya, juga akan memberikan banyak kegunaan bagi pelanggan terkait, karena mereka akan dilayani berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan karakteristik unik masing-masing dari mereka. B. Katalogue manajemen. Modul ini memusatkan diri pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, calon konsumen, maupun pelanggan di dunia maya. Harus memiliki fasilitas untuk mengetahui produk-produk atau jasa apa saja yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. C. Order management. Pada modul ini ada 2 aliran entiti yang harus dicermati dalam modul ini, yaitu aliran informasi dan aliran keuangan. D. Delivery management. Modul ini dilakukan setelah pemesanan dan pembayaran dilakukan. E. Inventory management. Modul inventory management harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang telah dibuat. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.